Bab 776. Kembali menekan Dewi Nugua. Demi menunjukkan kekuatannya. Cuma perlu berubah. Kalian bisa melihat kekuatanku, tapi satu-satu, repot kalau langsung banyak. Devan melihat ke arah rombongan orang-orang legendaris tingkat dewa itu dengan tegas. Dia merasa cemas saat ini. Mereka itu tokoh dalam legenda Al-Sutra. Nak, kamu Gilal, Sintiang melihatnya dan sudah bersiap. Orang-orang lain menatap dengan dingin. Kalaupun mereka kehilangan kekuatan ilahi mereka, mereka masih tidak lemah. Perkataan Devan itu sangat merendahkan. Kelihatannya para dewa ini akan melahap Devan hidup-hidup. Namun Devan tidak berubah. Dia bukan tak mau berubah. Tapi tak bisa. Devan pun melihat ke arah Nugua. Dia jelas kunci untuk perubahan Kirin Devan. Waktu menyadari tatapan Devan, Nugua mendadak memerah. Apa orang ini mau? Tapi sebelum ini, di kota siluman kuda, tak ada yang kenal dengannya. Tapi di tempat ini, mereka semua kawannya. Mana mungkin dia melakukannya? Nak, rasakan kekuatan Sintiang. Sintiang itu mudah marah. Jadi dialah yang pertama maju. Yang lain ikut di belakang. Devan tak berani cari masalah. Dia tak terkalahkan kalau berubah. Tapi kalau tak berubah, dia bukan apa-apa. Kamu pikir kamu sekuat itu sampai harus menyembunyikannya? Sintiang angkat kapak besarnya dan menyerang Devan dengan keras. Devan lari dari kapak itu, dia dekat sekali dengan kematian. Dia berkali-kali hampir mati terbelah. Waktu melihatnya Nugua pun khawatir. Kalau terus begini, Devan sungguh dalam bahaya. Tak ada cara lain. Nugua pun langsung menghampiri Devan. Waktu lihat Nugua ke arahnya, Devan pun menunjukkan senyum. Apa dia gila? Kalau dia berubah, dia akan jadi tak terkalahkan. Dewa sekuat apapun tak akan bisa melukainya. Tapi, seseorang menghentikan Nugua. Itu Lao Tzu. Dewi Nugua, bocah ini sangat percaya diri, lebih baik tak ikut campur. Dia bicara sambil mengelus jenggotku. Nugua melihat Devan dan tak bisa melakukan apapun. Dia tak bisa melakukan apapun. Dia cuma bisa berjuang sendiri. Sial. Devan merasa repot. Sebenarnya, dia dulu mudah memasuki keadaan perubahan Kirin. Dia melakukannya dengan meditasi. Namun di sini jelas lebih susah. Dulu dia melakukan perubahan Kirin dari meditasi. Sebab kekuatan mentalnya cukup kuat. Tapi saat ini dia tak punya kekuatan ilahi, dan hampir dikalahkan oleh orang biasa. Dia tak bisa memulai perubahan Kirin dengan meditasi. Dia harus dapat rangsangan yang kuat. Pertarungan juga salah satu rangsangan. Waktu sampai di dunia ini, pertarungan memulai perubahan Kirinnya. Dia sekarang tak bisa memulai perubahan Kirin. Apa karena sebelumnya cukup lama? Dia dan Dewi Nugua melakukannya beberapa kali. Dia dulu biasa bertarung beratus-ratus kali. Sebenarnya, Devan tak tahu kalau dunia ini juga menekan perubahan Kirin. Walau dia bisa mulai perubahan Kirin, tapi jelas lebih sulit. Sebelumnya, dia dalam bahaya kematian baru bisa mulai perubahan Kirin. Apa harus begitu lagi? Biar diserang Sintiang, baru kemungkinan mulai perubahan Kirin. Tapi Devan langsung menolak pikiran itu. Akan bagus kalau bisa memicu perubahan Kirin. Kalau tak bisa mulai perubahan Kirin, dia pasti dibelah dua dengan kapak itu. Dia tak bisa mulai perubahan Kirin. Jadi yang bisa memicu perubahan Kirin, Cuam Dewi Nugua. Devan langsung menghampiri Nugua. Nak, kamu minta bantuan Dewi Nugua. Telat. Sintiang tersenyum dan mengayun kapaknya dengan keras. Serangan Sintiang membuat Devan mengurungkan niat menuju Nugua. Kalua tergesa-gesa. Dia bisa kena cincang.
Devan langsung dikepung banyak orang. Dia dihadapkan dengan selusin orang yang merupakan dewa dalam legenda dari masa lalu. Devan agak kesusahan waktu melihatnya. Nugua tak bisa menahan kemarahannya. Dia cuma mau bergerak di hadapannya. Dia jelas tak boleh bergerak. Tuan Laotsu, bisa bantuku ke sana? Aku janji aku tak akan macam-macam. Nugua pun memohon. Tenanglah, karena dia sudah membantu kamu, kami tak akan menghabisinya. Tapi bocah ini sombong sekali, dia harus diberi pelajaran. Xintiang bicara dengan nada dingin. Benar, rasakan akibat kesombonganmu. Serangan Dewa Pausi jadi semakin penuh semangat. Dari orang-orang itu, dia dan Xintiang itu yang paling kuat. Devan. Nugua pun seketika teriak. Orang-orang menoleh karena suaranya. Kemudian melihat ke arahnya. Lalu, orang-orang kaget. Sebab yang Nugua melakukan hal yang mengejutkan. Dia meletakkan satu jarinya di mulutnya. Dia sungguh sangat menarik. Terutama untuk Devan. Dia merasa seakan di dalamnya. Nugua sungguh mengejutkan. Para dewa yang sudah kenal dirinya cukup lama pun tak bisa bicara waktu melihatnya. Di badan Devan seketika muncul sisik merah. Tapi dia belum sepenuhnya berubah. Tapi cukup bagus juga. Waktu lihat itu tak memulai perubahan kirin Devan. Nugua lalu dia keluarkan jarinya, lalu dia menggerakkan jarinya dengan gerakan tertentu. Wosh! Sekarang, orang-orang kaget. Apa dia masih Dewi Nugua yang dingin yang mereka tahu? Dia sampai melakukan hal itu. Ada apa ini? Dia melakukannya lagi. Akhirnya, dengan rangsangan seperti itu, denyut darah kirin Devan bergerak dengan cepat. Tapi dia merasa belum cukup. Jadi dia langsung menghampiri Nugua. Dan sekarang, para dewa itu kaget melihat yang terjadi. Dan lupa kalau masih melawan Devan. Jadi Devan bisa lolos. Dan menghampiri Nugua. Lalu dia peluk Nugua. Wajahnya makin dekat. Mata Nugua pun terbelalak. Walau ini bukan yang pertama kalinya, tapi ini di hadapan orang-orang yang mengenalnya. Sekarang, Devan berhasil masuk keadaan perubahan kirin. Badannya ditutupi sisik merah yang indah. Tapi sekarang, perhatian orang-orang sekarang tak pada perubahan Devan, tapi pada Devan yang menekan Dewi Nugua. Bersambung.